Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran ketiga atau pertemuan ketiga dari mata kuliah sintaksis bahasa Arab. Pada pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai pengantar ke arah sintaksis, dan pada pertemuan kedua kita sudah belajar mengenai kategori-kategori sintaksis. Nah, untuk pertemuan ketiga ini atau pelajaran ketiga ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur sintaksis. Nah, materi unsur-unsur sintaksis ini merupakan kelanjutan dari dua materi sebelumnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengemukakan atau menjelaskan dulu sasaran pembelajaran. Adapun sasaran pembelajaran pada sesi ini ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian unsur-unsur sintaksis. Artinya, setelah mempelajari materi pada sesi ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan, menguraikan, atau mendeskripsikan seperti apa itu unsur-unsur sintaksis. Sasaran pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis unsur sintaksis khususnya dalam bahasa Arab. Yang ketiga, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi unsur-unsur sintaksis bahasa Arab. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa akan mampu menerapkan unsur sintaksis tersebut dalam struktur gramatika. Inilah 4 poin yang menjadi sasaran pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Sekarang mari kita masuk pada materi. Iya, kita mulai dari definisi unsur sintaksis. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur sintaksis atau elemen-elemen pembentuk struktur sintaksis? Nah, untuk menjelaskan ini saya akan mengutip salah satu pendapat dari Krida Laksana yang ditulis dalam Kamus Linguistik terbitan tahun 1993 di halaman 223. Menurut Krida Laksana, yang dimaksud dengan unsur sintaksis adalah keseluruhan unsur atau elemen yang difungsikan pada saat membuat struktur gramatika, atau dalam hal ini struktur sintaksis, baik yang bersifat lahir atau yang terlihat maupun yang bersifat batin. Jadi di sini dapat dipahami bahwa unsur sintaksis itu merupakan elemen atau segmen-segmen yang akan difungsikan atau digunakan pada saat membuat struktur atau menyusun rangkaian-rangkaian struktur gramatika. Nah, ketika kita menyusun rangkaian gramatika itu, tentu ada yang terlihat langsung yang bersifat lahir dan ada pula yang bersifat batin
atau yang invisible. Nah, itulah pengertian unsur-unsur sintaksis menurut Krida Laksana. Ya, sekarang kita akan masuk pada unsur-unsur sintaksis bahasa Arab. Ya, jadi unsur-unsur sintaksis secara umum maupun di dalam bahasa Arab itu yang harus ada ketika kita ingin menyusun struktur gramatika adalah satuan sintaksis. Jadi harus ada satuan-satuan sintaksis. Ya. Satuan-satuan sintaksis itu bisa berwujud kata, bisa berwujud frase, atau dalam bahasa Arab at-tarkib. Kemudian kalau kata dalam bahasa Arab disebut al-kalimah. Bisa juga dalam bentuk klausa. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan satuan-satuan sintaksis. Itu adalah unsur pertama dari sintaksis, yaitu satuan-satuan sintaksis, ya, yang merupakan elemen-elemen dasar nanti yang akan dirangkai di dalam struktur. Nah, yang kedua yang merupakan unsur sintaksis adalah aturan atau kaidah atau hukum relasi antar satuan. Maksudnya di sini adalah hukum relasi yang menghubungkan atau yang menghubungkan antara satuan-satuan sintaksis. Misalnya antara kata dengan kata, jika digabungkan akan melahirkan hukum-hukum relasi. Ya, misalnya dalam contoh, misalnya dalam bentuk frase, misalnya al-bab al-kabir. Nah, relasi satuan dari al-bab sebagai satuan dalam bentuk kata dan al-kabir sebagai satuan dalam bentuk kata itu adalah relasi pensipatan, yaitu artinya pintu yang besar. Jadi itu adalah relasinya, relasi yang mengikat di antara kedua satuan-satuan sintaksis tersebut yang dalam contoh tadi berwujud kata. Contoh yang lain misalnya dalam frase misalnya babul baiti. Ya. Kata bab merupakan satuan dan bait juga merupakan satuan sintaksis. Akan tetapi hukum relasi di antara keduanya ini berbeda dari contoh yang pertama. Kalau yang pertama adalah relasinya dalam bentuk pensipatan, nah contoh kedua ini relasinya adalah bentuk kepemilikan atau posesif. Jadi babul bait artinya pintunya rumah. Jadi relasinya itu sudah berubah. Ya, jadi relasinya. Nah, itu adalah contoh-contoh hukum relasi antar satuan. Contoh yang lain lagi yang bisa kita lihat adalah misalnya dalam bentuk klausa, misalnya qama Zaidun. Qama itu merupakan kata kerja yang kemudian dilanjutkan dengan Zaidun yang merupakan pelaku. Jadi relasi antara keduanya itu adalah relasi antara pelaku dengan kata kerjanya. Jadi relasi-relasinya itu nanti akan melahirkan hukum-hukum, ya, hukum-hukum relasi. Ya, nanti untuk pembahasan tentang ini kita akan memberikan contoh pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena kita akan belajar tentang frase, klausa, dan kalimat di dalam bahasa Arab. Nah,
Nah, unsur sintaksis eh, bahasa Arab yang harus dipahami juga adalah apa yang disebut dengan kasus atau i'rab. Jadi kasus ya dalam definisi gramatika Arab atau i'rab adalah at-taghjir al-awahiril kalimah bi ihtilafil awamilatid dakhilati 'alaiha wa bi ihtilafil mawqi'i fil jumlah. Artinya kasus adalah ya kondisi-kondisi akhir setiap kata ya ketika kata itu sudah tersusun atau sudah berada di dalam struktur yang lebih besar ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kasus. Jadi mungkin nanti ada kasus yang nominatif, ada yang akusatif, ada yang genitif ataupun yang jusif. Jadi itu adalah unsur sintaksis yang ketiga. Nah, inilah tiga hal yang merupakan unsur-unsur sintaksis bahasa Arab. Sekarang masih sangat abstrak karena kita belum masuk pada contoh. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memberikan contoh-contoh dari ketiga hal ini. Ya. Selanjutnya, ya tadi sudah kita lihat secara ringkas. Kita melihat satuan-satuan pembentuk struktur sintaksis. Ya tadi sudah disinggung sedikit, tapi di sini ada slide-nya yang sudah lebih jelas. Nah, satuan sintaksis itu bisa berwujud kata. Jadi bisa berwujud kata atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimah. Ya, bisa dalam bentuk atau bisa dalam wujud kata. Ini adalah satuan sintaksis yang terkecil. Ya, karena kata merupakan elemen paling kecil di dalam sintaksis. Kalau dalam morfologi kata merupakan satuan terbesar. Jadi ternyata kata itu masuk dalam kajian sintaksis dan sekaligus juga masuk dalam kajian morfologi. Jadi kalau kata dalam kajian morfologi satuan terbesar, sementara dalam sintaksis ini dia merupakan satuan terkecil. Nah, satuan yang kedua yang mungkin akan kita lihat dalam struktur sintaksis adalah frase. Jadi di dalam struktur yang lebih besar ada kalimat, maka satuan di atas kata itu adalah frase atau dalam bahasa Arab disebut dengan at-tarkib. Ya, dari kata rakkaba yurakkibu tarkiban, artinya susunan. Ya. Jadi beberapa pakar linguistik ya mendefinisikan frase sebagai tarkib atau menyamakan antara frase sebagai tarkib. Ya, untuk sementara seperti itu. Jadi meskipun sebenarnya antara frase dengan tarkib itu tidak persis sama. Ya. Kemudian satuan di atas frase itu ada yang disebut dengan klausa. Ya. Klausa dalam bahasa Arab ini dia diistilahkan dengan syibhul jumlah. Jadi serupa dengan kalimat tapi bukan kalimat. Nah, di dalam buku-buku bahasa Arab, klausa itu didefinisikan atau diartikan atau disamakan dengan syibhul jumlah. Nah, inilah tiga hal yang menjadi satuan-satuan sintaksis: kata, frase, dan klausa. Selanjutnya unsur yang ketiga adalah relasi antar satuan. Jadi ketika struktur itu dibentuk, maka relasi-relasi harus ada. Jadi
hukum-hukum relasi sebagaimana tadi yang saya jelaskan, hukum-hukum relasi antara satu satuan dengan satuan yang lain itu harus ada. Nah, hukum-hukum relasinya itu bisa berbentuk kongruensi, bisa juga berbentuk reaksi, ya. Kalau dalam istilah bahasa Arab ada yang disebut dengan imal, ada juga yang disebut dengan tawafuk. Jadi misalnya dalam contoh tadi yang pertama, misalnya al-bab al-kabir, itu modelnya adalah kongruensi, yaitu kesamaan, ya, saling mempengaruhi. Al-bab yang kemudian diikuti oleh adjektif al-kabir itu sama. Jadi yang pertama itu ma'rifah atau definitif, yang kedua juga definitif. Nah, yang pertama itu dari segi gender dia adalah maskulin, yang kedua juga maskulin. Kemudian dari segi kasusnya, yang pertama itu marfu atau nominatif, yang kedua juga marfu. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah namanya kongruensi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan tawafuk. Nah, hukum relasi yang kedua adalah ada apa yang disebut dengan reaksi atau i'mal, yang berarti penguasaan. Artinya ketika terjadi penggabungan antara dua satuan sintaksis, bagian yang lain menguasai satuan yang lain. Artinya satu satuan itu menguasai satuan yang lain. Misalnya ilal baiti. Nah, al bait di sini kasusnya adalah genitif. Kenapa dia bisa genitif atau majrur? Karena dikuasai atau dipengaruhi oleh konstituen atau amil. Ya, jadi amilnya di situ adalah ilah. Jadi dia adalah yang menyebabkan kata sesudahnya ini menjadi majrur atau genitif. Nah, untuk contoh-contoh tentang hal ini nanti insyaallah kita akan mempelajarinya pada beberapa pertemuan ke depan, ketika kita sudah masuk fokus kepada pembahasan contoh-contoh bahasa Arab. Ya, jadi relasi antar satuan di dalam struktur sintaksis ada yang disebut dengan kongruensi atau tawafuk, ada yang berwujud reaksi atau imal. Jadi kongruensi artinya kesamaan. Kemudian yang kedua adalah berwujud penguasaan atau imal. Ya. Nah, yang terakhir, ya, yang harus dipahami yang merupakan unsur-unsur sintaksis, ya, itu adalah apa yang disebut dengan kasus atau dalam bahasa Arab disebut dengan i'rab. Ya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan i'rab adalah at-taghyir awakhiril kalimah bi ikhtilaf al-awamil dahilati 'alaiha wa ikhtilafil mawqifil jumlah. Yaitu perubahan-perubahan bentuk akhir setiap kata, ya, yang disebabkan oleh perubahan posisi kata itu di dalam struktur, atau bisa juga disebabkan oleh perubahan-perubahan dari konstituen atau amil yang mendahului satuan tersebut atau kata tersebut di dalam struktur, ya, seperti contoh tadi ilal bait atau minal bait, itu adalah perubahan-perubahan baris akhir setiap kata yang disebabkan oleh adanya konstituen atau amil-amil yang mendahulunya. Nah, kasus di sini bisa berwujud dalam 4 bentuk. Ada yang berwujud nominatif atau dalam bahasa Arab disebut dengan marfu'. Ya. Ada juga yang berwujud akusatif atau dalam bahasa Arab disebut dengan mansub. Ataupun dalam bentuk genitif atau dalam bahasa Arab disebut dengan majrur. Dan yang terakhir bisa pula berwujud jusib atau majsum. Nah, inilah 4 hal atau 4 jenis kasus di dalam bahasa Arab. Untuk penjelasan mengenai 4 jenis kasus ini,
ya sekali lagi kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya, di mana kita sudah akan langsung menggunakan contoh-contoh bahasa Arab. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai unsur-unsur sintaksis. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang lain yang merupakan kelanjutan dari materi ini. Untuk itu, akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.